at-tuyuru ala ashkaliha taqa, atau kata orang Inggrisnya every bird will join with his flocks, akan berkumpul ke sejenisnya. Makanya untuk mempersatukan kita harus ada kesetaraan. Kesetaraannya itu ialah kita semua ini sifatnya hamba, majikan kita satu, yaitu Allah. Kita semua bekerja untuk Allah. Di alam dunia nggak ada majikan, nggak ada pembantu, semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah itu kita uraikan makna amar ma'ruf dan mungkar itu kan sebenarnya kan supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan bahwa pentungan ngoper kabri pelasuran. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban dan sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis makana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal, ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, jamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladdin, Bim Salabim, atau film Barbie kata-kata jreng gitu dari tanah. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Nah, terus jadi bagaimana? Ya itu kenapa jadi bergeser? Nah, makanya kita kembali lagi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah simbol daripada kalimat tauhid, yang artinya di sini saja di alam dunia saja ketika seseorang mendukung seorang Jubaidah umpamanya presiden, dia memberikan bantuan balihonya, uangnya, dananya, semacam, ya saya kira begitu jadi dapat posisi kok. Iya, bukan dengan melakukan Jubaidah berulang-ulang. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Tuhan mengatakan begini, am hasibtum am tadkhulul jannata, apakah engkau menduga engkau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kamu tidak bercermin kepada mereka yang telah mendahului kamu. Masatu musarra'u wa dharra'u, mereka menderita, mereka sengsara, berjuang membela kebenaran. Masa dengan ucapan masuk surga? Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan?
perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan dikawinnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita yang meneruskannya. Dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan, ingin berjuang, itu terburu-buru dihalalkan darahnya. Nah, aneh juga persoalannya ini. Ya, seperti itu. Nah, begitu indahnya, begitu suksesnya Nabi membangun persatuan dalam waktu 23 tahun. Ini tidak pernah terjadi di dunia membangun persatuan dalam 23 tahun sukses. Ternyata ketika Nabi meninggal dunia, bapak-bapak sekalian, persatuan yang dibangun dengan jerih payah, dengan darah dan keringat, pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafan. Mengapa? Kepentingan di situ bermain. Antara yang mendukung Abu Bakar dan mendukung Sayyidina Ali. Dan permusuhan itu sampai sekarang berlanjut. Baik di Yaman, baik di Syria, maupun di Irak dan sebagainya. Di Indonesia belum, tapi bisa berpotensi akan terjadi juga. Ketika kedua yang begitu berkembang terus gitu. Antara Sunni dan Syiah dan Ahli Sunnah semacam itu. Dan sampai sekarang ini satu hal yang lucu, ya, konflik ideologi memilih khalifah antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali sampai banjir darah sampai sekarang, saling bunuh membunuh. Ini kan hal yang aneh. Sekarang kita sudah tidak berkepentingan dengan urusan Syiah dengan Ahli Sunnah. Itu sudah tidak kenal orangnya. Saya bukan anak cucunya kok. Ya kenapa masih kita terus kalau konflik itu? Ini kan menjadi masalah. Ada apa di balik itu? Nah, jadi artinya di sini kita masih mengkaji ulang secara yang ditulis itu. Ini kita kembali secaranya adalah kita bahas pada dialog nanti. Oke. Lalu seperti apa agama